Shalom untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan materi berikut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resida Itara, NIM 2320036, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem kerangka dan otot pada kelas Pisces. Yang pertama ada sistem pencernaan pada kelas Pisces. Sistem pencernaan adalah serangkai jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk menampung, mencerna, dan menyerap makanan. Secara umum, alat pencernaan pada ikan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang terdapat pada mulut, kerongkongan, pankreas, usus, anus, lambung, hati, dan kantung empedu. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada mulut. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Lender yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan untuk memperlancar proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Pada ikan berukuran pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Organ ini merupakan lanjutan dari faring, bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Fungsi kerongkongan pada ikan adalah untuk membantu menyerapkan garam lewat difusi pasif yang dapat menyebabkan konsentrasi garam pada air laut yang telah diminum oleh ikan. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau ventriculus adalah lanjutan dari esofagus. Di belakangnya dibatasi oleh otot sphincter yang disebut pylorus, kemudian jadi bagian depan dari usus bagian tengah. Fungsi lambung yaitu sebagai penampung makanan dan penerima makanan secara kimiawi. Yang keempat ada usus. Usus tengah dan usus akhir biasanya disebut intestinum, merupakan suatu bagian dari saluran pencernaan mulai dari pylorus sampai dengan anus. Usus mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya usus pada ikan terbentuk seperti pipa panjang, berkelok-kelok dan sama besarnya, berakhir dan bermuara keluar sebagai anus. Usus ikan adalah salah satu organ pencernaan yang berfungsi sebagai penyerapan zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ikan. Yang kelima ada anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Setiap ikan memiliki letak anus yang berbeda-beda. Pada ikan yang bertulang sejati, anusnya terletak di bagian saluran genital, sedangkan pada ikan yang bertubuh panjang, organ anusnya terletak di bagian belakang kepala, tepatnya dekat dengan pangkal ekor. Anus berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari makanan yang dimakan oleh ikan. Yang keenam, hati. Hati pada umumnya berwarna merah kecoklatan, letaknya di bagian depan rongga badan dan meluas mengelilingi usus, bentuknya tidak tegas. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu dan disimpan dalam kantung empedu untuk menentukan proses pencernaan lemak. Ketujuh, pankreas. Pankreas terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksokrin yang menghasilkan getah pankreas, penting bagi pencernaan makanan, dan bagian endokrin yang menghasilkan hormon insulin untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah. Yang terakhir, kantung empedu. Kantung empedu bila penuh bentuknya membulat dan warna kehijauan.
letaknya pada hati bagian depan. Salurannya disebut ductus cysticus, bermuara pada usus dekat ventriculus. Fungsi dari kantong empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Baik, kita masuk pada sistem respirasi pada kelas Pisces. Ikan memiliki alat pernapasan yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insan. Insan terdiri dari lingkungan insan, lembaran insan, tutup insan. Insan berwarna putih dan terdapat gerigi insan sebagai alat penyaring udara pernapasan. Lalu, lembaran insan berbentuk seperti sisik. Insan pada ikan berjumlah 4 gambar yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insan yang berbentuk setengah lingkaran. Ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan juga untuk menggerakkan tubuh. Insan merupakan pertukaran oksigen dengan karbodioksida dan uap air. Berikut kita masuk di sistem ekresi pada ikan. Alat ekresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang, berwarna kemerahan, dan menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut saluran urogenital. Fungsi sistem ekskresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Alat pengeluaran dari ikan terdiri dari insan yang digunakan untuk mengeluarkan CO2 dan HO2. Yang kedua, kulit atau kelenjar kulit untuk mengeluarkan lendir sehingga tubuh ikan senantiasa licin dan memudahkan bergerak dalam air. Yang ketiga, sepasang ginjal untuk mengeluarkan urin. Pada ikan terdapat 2 tipe ginjal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pronefros. Ginjal pronefros adalah ginjal primitif. Pada ginjal ini, tubulus bagian anterior tidak ada. Beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis serta dapat konsentrasi dan pelipat ganda tubulus di bagian posterior. Meskipun terdapat perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi saat dewasa tidak fungsional. Fungsi ginjal ini akan digantikan oleh ginjal mesonefros. Yang kedua, mesonefros. Ginjal ini fungsinya hampir sama dengan ginjal pronefros. Perbedaannya yaitu kaitannya dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisien kerja. Berikut ada sistem sirkulasi pada kelas Pisces. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insan dan melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insan kadang langsung kembali ke jantung. Sirkulasi darah pada ikan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu jantung, arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, jantung. Jantung adalah suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lingkungan insan. Organ ini merupakan suatu pompa yang terdiri atas otot licin yang secara ritmis berkontraksi untuk memompa darah dari vena ke arteri. Untuk melaksanakan fungsi ini, jantung mempunyai suatu sistem klep yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah.
Yang kedua, arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau salurannya melalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Saluran darah ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian dalam atau intama, memiliki lapisan endotelium dan subendotelium. Yang ketiga, vena. Vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteria, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibandingkan arteri, pada ukuran diameter yang sama. Bagian dalam dari vena yang mengalami tekanan hidrostatik tinggi umumnya kaya akan jaringan elastis dan sel otot licin. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk memompa darah dari dinding ke jantung. Yang keempat, kapiler. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Berikut kita masuk di sistem rangka dan otot pada kelas Pisces. Yang pertama kita bahas tentang sistem rangka. Sistem rangka pada Pisces atau ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligmen. Tulang-tulang rawan tersusun dari sel-sel rawan atau kondrocites, dan matriks rawan dilapisi oleh membran yang dinamakan perikondrium. Pada ikan yang bertulang belakang, yaitu sisik dan siripnya, membentuk sebuah eksoskeleton. Endoskeleton terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, rongga insang, sirip perut, sirip ekor, sirip belakang, sirip dada, dan rongga mata. Berikut sistem otot pada kelas Pisces. Sistem otot ikan hampir sama dengan hewan vertebrata lainnya. Pada umumnya, otot ikan mempunyai otot utama, yaitu otot polos, otot jantung, otot rangka. Fungsi utama dari sistem otot yaitu untuk berbagai variasi gerak dari organ tubuh. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.